Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini menjadi salah satu penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatul Qulubil Abror. Taib. Karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke hadis Sabi'a Asyar, ya, hadis yang ke-17, yaitu tentang bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah ya kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini sudah kita bahas ya tentang keutamaan kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Taib. Dan tentang bersegera menyusul kesalahan kita disusul oleh kebaikan, oleh amalan soleh, karena akan menghapuskan kesalahan. Dan tentang keutamaan berakhlak mulia, ya. Taib. Kita sekarang masuk ke hadis yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, al-haditsu tsamina asyara, hadis yang ke-18, az-zulmu dzulumat. Kedoliman adalah kegelapan. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Az-zulmu, kedzaliman, dzulumatun adalah kegelapan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahwasanya kedzaliman adalah merupakan kegelapan, ya, kegelapan di hari kiamat. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, hadzal haditsu fihi tahdziru minadz-zulmi. Hadis ini di dalamnya ada larangan keras daripada kedzaliman. Ya, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, melarang keras tentang apa? Tentang kedzaliman. Karena kedzaliman adalah merupakan kegelapan di hari kiamat. Wal hatsu ala diddihi. Dan tentu dalam hadis ini juga ada apa? Ada anjuran untuk melakukan sesuatu yang kebalikan daripada kedzaliman, yaitu keadilan. Wa syari'atu kulluha adlun. Sedangkan syariat semuanya adalah adil.
Jadi kebalikan daripada kedzaliman adalah keadilan. Kebalikan daripada az-zulmu adalah adlu. Wa syari'atu kulluha adlun, dan syariat semuanya adalah keadilan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amiratun bil adli, dan syariat memerintahkan untuk kita berbuat adil. Tentu di dalam syariat ini semuanya adalah tentang masalah keadilan dan perintah untuk melakukan keadilan. Ya. Jadi semua syariat di dalamnya berbicara tentang apa? Tentang keadilan dan perintah untuk melakukan keadilan dan larangan untuk melakukan kebalikan daripada keadilan, yaitu kezaliman. Ya, karena kemaksiatan adalah zulm. Az-zulmu li nafsi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bentuk kemaksiatan ini adalah bentuk kezaliman terhadap dirinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri, zakarullaha, kemudian orang bertakwa ini mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar atas dosa mereka. Ya, jadi kebalikan daripada keadilan adalah kedzaliman. Dan kedzaliman salah satunya adalah kedzaliman terhadap diri, yaitu melakukan kemaksiatan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul amara rabbi bil qisti." Katakanlah ya Muhammad, Allah Rabbku telah memerintahkan untuk berbuat adil. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 39 ya. Taib. Ayat 29. Kemudian dalam ayat lainnya surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Di dalam surat An-Nahl ayat 90. Di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Siapa yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk? Orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Nanti ada beberapa macam kezaliman. Ya, ada beberapa macam kezaliman. Fainal imana usuluhu wa furu'uhu batinuhu wa dhahiruhu kulluhu adlun. Karena sesungguhnya keimanan, baik usulnya, dasarnya, pondasinya, furu'nya, cabang-cabang keimanan, batinnya, sesuatu yang tidak nampak, dan yang dhahirnya, yang nampaknya, kulluhu adlun, semuanya adalah adil. Jadi tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang sesuatu itu ada kedzaliman. Ya, Allah tidak memerintahkan sesuatu yang sesuatu itu di dalamnya ada kedzaliman. Maka perintah Allah semuanya adalah adil dan memerintahkan kita untuk berbuat keadilan. Baik keadilan terhadap diri kita, keadilan terhadap orang lain, ya, keadilan bahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena zulm, zulm itu adalah wad'u syai' fi ghairi maudhihi. Zulm itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kebalikan daripada zulmu adalah adil atau adil. Apa itu adil? Adil adalah wad'u syai' fi maudhihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah keadilan. Dan kedzaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Kenapa dikatakan kedzaliman yang paling besar? Karena kesyirikan, orang yang berbuat syirik, dia telah meletakkan peribadatan untuk selain Allah. Padahal peribadatan itu hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah.
Ketika dia meletakkan ibadah untuk selain Allah, berarti dia telah melakukan kedzaliman. Ya, karena dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan ibadah itu tempatnya hanya untuk Allah. Kemudian wadidduhu dzulmu, dan kebalikan daripada adil adalah kedzaliman. Fa'adalu adli wa asluhu al-i'tiraf. Dan keadilan yang paling adil adalah al-i'tirafu wal ikhlasu tauhidi lillah. Yaitu apa? I'tiraf, ya, mengakui, meyakini dan berbuat ikhlas di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal imani bi sifatihi wa asma'ihil husna, dan beriman terhadap sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang maha baik. Wa ikhlasud dini wal ibadati lahu, dan mengikhlaskan agama dan beribadah hanya untuknya. Ini keadilan. Jadi keadilan yang paling adil adalah ketika dia betul-betul mentauhidkan Allah. Ya, beriman kepada Allah dengan iman dengan terhadap nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga mengikhlaskan agama dan ibadah hanya untuknya. Ini adalah keadilan yang paling adil. Wa a'dhamu dzulmi wa asyadduhu, dan kedzaliman yang paling besar dan paling dahsyat adalah asyirku billah, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedzaliman yang paling besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Ya, ketika kita meletakkan ibadah untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Berarti dia telah melakukan kedzaliman, dan kedzalimannya adalah kedzaliman yang paling besar. Wa dzalika annal adla wad'u syai' fi mawdihi, dan sesungguhnya karena adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wal qiyamu bil huquqil wajibati, dan tegak dengan melaksanakan hak-hak yang wajib. Ini adil. Jadi ketika kita berbuat adil terhadap diri kita, berarti kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka kita telah berbuat adil terhadap diri. Dan sebaliknya, ketika kita melaksanakan larangannya, menjauhi perintahnya, berarti kita telah mendolimi diri kita. Berarti kita telah mendolimi diri kita. Ya. Kemudian wa dzulmu aksuhu fa'adhamul huquqi wa aujabuha haqqullahi ala ibadihi. Taib. Dan kebalikan daripada adil adalah kedzaliman. Dan yang paling besar untuk seseorang melakukannya adalah dia apa? Dia hakullah ala ibadihi, hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya, an ya'rifuhu wa ya'buduh, yaitu dia untuk mengetahui, mengenal Allah dan menyembahnya. Wala yusyriku bihi syai'an, dan Waalaikumsalam, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Taib. Maka ini disebutkan, ya, secara definisi lughatan, bahasa, bahwasanya dzulmun itu adalah wad'un syai' fi ghairi mawdihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kebalikan dari kedzaliman adalah keadilan. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan adzulmu, kedzaliman, adalah dzulumatun yaumal qiyamah, kata Rasul. Kedzaliman adalah merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Artinya orang-orang yang melakukan kedzaliman di dunianya, dia akan mendapatkan kegelapan nanti di hari kiamat. Dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Terlebih kedzaliman yang dia lakukan terhadap Allah, atau kedzaliman yang dia lakukan terhadap orang lain. Kalau kedzaliman yang dia lakukan terhadap diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan, asalkan usul imannya ada, yaitu tauhid, ya, maka dia masih ada di bawah masyiah Allah. Kedzaliman kepada Allah melakukan kesyirikan.
kedoliman kepada orang lain, berarti dia mendolimi orang lain. Maka ketika di dunianya tidak dibereskan dua perkara ini, maka itu nanti akan ada hakim yang paling adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata." Orang bangkrut di sisi kami adalah orang yang tidak punya uang dirham, dinar, dan juga tidak punya perhiasan. Kemudian Rasul mengatakan, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang dia membawa pahala salat, pahala zakat, pahala saum, tapi apa di sisi lain? Faqad daraba hadza. Dia telah mukul orang ini. Wa akhadha mala hadza. Dia telah mengambil harta orang ini. Wa qadhafa hadza. Dia telah menuduh orang ini. Akhirnya apa? Kesalahan-kesalahan yang pernah didolimi ini nanti apa? Nanti akan diambil oleh orang-orang yang mendoliminya. Atau kebaikan orang yang mendoliminya ini akan diberikan kepada orang yang telah didoliminya. Sampai kalau kemudian tidak ada lagi yang kebaikan yang dia miliki untuk diberikan kepada orang yang pernah didoliminya, maka kesalahan orang yang pernah didoliminya diberikan kepada orang yang mendoliminya. Maka ini kegelapan di hari kiamat, ya. Ketika kita di hari kiamat, kita mengharapkan bantuan, syafaat. Ketika kita mengharapkan pemaafan dari orang yang pernah kita zalimi, tapi justru nanti di hari kiamat justru akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala keadilan yang seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun." Ya, berinfaklah kalian sebelum datang hari la bai'un fi. Di hari itu tidak ada lagi jual beli, nggak ada lagi kita transaksi lagi. Nggak bisa kemudian kita nanti memaaf-maafkan di hari itu, tidak ada lagi. La bai'un fi wala khullatun, tidak ada lagi persahabatan di hari itu. Ya. Wala syafaat, tidak ada lagi syafaat ketika itu. Karena semuanya sudah akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini ketika kedoliman yang berkaitan antara kita dengan saudara kita yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa minadz-dzulmi, dan termasuk daripada kedoliman al-ikhlalu bi syai'in min dzalik. Yaitu seseorang dia melepaskan sesuatu daripada itu. Daripada apa? Daripada kewajiban yang Allah wajibkan. Kama anna minal adli al-qiyamu bi huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana termasuk daripada keadilan adalah seseorang dia tegak melaksanakan hak-hak Nabi. Hak Nabi kita alaihi salatu wasallam yang harus kita tunaikan, apa haknya? Yaitu al-imanu bihi, beriman kepadanya. Wa mahabbatihi, mencintainya. Wa taqdimihi ala mahabbatil khalqi kullihim, dan mendahulukan kecintaan kepada Nabi dibanding kecintaan kepada seluruh makhluk yang ada. Ya, ini hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita berikan. Apa? Kita beriman kepadanya, kita mencintainya, bahkan mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi dibanding kecintaan kita kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Mau orang tua kita, mau anak kita, mau istri kita, maka kita tidak boleh mendahulukan mereka di atas kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'atuhu wa tauqiruhu wa tabjiluhu, dan juga termasuk hak Nabi yang harus kita tunaikan sebagai umatnya adalah mentaatinya, ya, memuliakannya, menghormatinya. Wa taqdimu amrihi wa qaulihi, mengedepankan perintahnya dan juga sabdanya ala amrin ghairihi wa qailihi, di atas perintah orang lain dan juga sabda orang lain atau ucapan orang lain. Ya. Jadi kita tidak boleh mendahulukan ucapan Nabi dibanding ucapan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya. Taib.
Kemudian wa minadzulmil adzim, dan termasuk dari kedzaliman yang paling besar adalah an yakhilal abdu bi syai'in min huquqin nabi alladhi huwa aula bil mu'minina min anfusihim. Dan juga termasuk kedzaliman yang besar adalah ketika seseorang hamba dia hilang di dalam menunaikan hak nabi, padahal nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mendahulukan orang-orang beriman dibanding dirinya sendiri. Ya, kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian ya rasulun, seorang utusan Nabi Muhammad SAW, azizun alaihi ma anittum, adalah sosok orang yang merasa berat ketika kalian tertimpa sesuatu yang berat. Jadi kalau ada syariat yang kemudian memberatkan umatnya, maka Nabi merasa berat dengan itu. Nabi akan meminta kepada Allah untuk supaya diringankan. Ya, maka banyak syariat yang kemudian Nabi ringankan atas permintaan Nabi kepada Allah, sehingga Allah ringankan syariat itu. Ya, karena Nabi tidak ingin kemudian umatnya merasa keberatan dengan syariat yang Allah berikan. Maka dikatakan bahwasanya aula bil mu'minina min anfusihim wa arhamu bihim wa ra'fu bihim. Nabi SAW ya menyayangi umatnya, mencintai umatnya min kulli ahadin minal khalqi. Taib. Jadi tidak ada yang lebih mencintai, yang lebih menyayangi umatnya dibanding Nabi SAW. Wa huwa alladzi lam yasil ila ahadin khairin illa ala yadayhi. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah seorang nabi yang sangat menyayangi umatnya. Tidak ingin umatnya kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Ya, ketika ada sebuah syariat yang dikira atau dilihat sebagai syariat yang berat, maka Nabi akan meminta kepada Allah untuk meringankan itu. Dan ini termasuk apa? Termasuk yang harus kita tunaikan di dalam menunaikan hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita mencintai Nabi lebih daripada kecintaan kita kepada siapapun ya di dunia ini. Kemudian wa minal adli, dan termasuk daripada keadilan birrul walidaini wasilatul arham. Ya, termasuk keadilan adalah seseorang dia berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, wa adai hukukil ashabi wal muamilin, menunaikan hak-hak sahabatnya dan orang-orang yang bermuamalah dengannya, ya bermuamalah, ya yang yang langsung berhubungan dengan dia, baik dalam bisnis, baik dalam pinjam meminjam, baik dalam bersahabat, karena ada hak-hak yang harus ditunaikan. Tidak boleh seseorang melakukan kedzaliman dalam persahabatannya. Wa minadz-dzulmi al-ikhlalu bidzalik, dan termasuk kedzaliman adalah seseorang dia tidak menunaikan itu. Ya. Di dalam persahabatan tentu ada ada sesuatu yang harus ditunaikan dengan keadilan. Ya. Seperti amanah, menjaga rahasia. Ini termasuk hak-hak sahabat yang tidak boleh kemudian kita zalimi dengan cara apa? Menyebarkan rahasianya. Ya, tidak menjaga amanatnya atau dan lain sebagainya. Wa minal adli qiyamu kulli minaz zawjaini bihaqqil akhar. Termasuk juga keadilan adalah setiap seorang suami atau istri dia menegakkan hak yang lainnya. Wa man akhalla bidzalika minhuma fahuwa zalim. Maka barang siapa salah satu dari keduanya dia tidak menunaikan hak yang lainnya, maka dia kezaliman. Seperti seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hadis Muawiyah bin Haidah, ya Rasulullah, ma haqqu zaujatina ahadina alaih. Ya Rasul, apa saja hak istri kami yang harus kami tunaikan? Ya, apa saja yang harus kami tunaikan seorang suami untuk istrinya? Rasul mengatakan antut imaha idza ta'imta. Ya, yang pertama kamu memberikan makan kepada istrimu ketika kamu makan. Wa antaksuha idza tasaita. Dan kamu memberikan pakaian kepada istrimu ketika kamu berpakaian. Wala tuqabbi, jangan kamu hina dia, jangan kamu jelekkan dia, ya. Jangan kamu celak dia. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah kamu hajar dia kecuali masih di rumah. Hajar ini dibiarkan di baudan gitu ya, tapi masih di rumah.
Dan yang terakhir kata Rasul apa? Wala tadribil wajha, tidak boleh memukul wajahnya. Ini hak seorang istri yang harus didapatkan dari suami. Berarti apa? Berarti bukan hanya nafkah lahiriah, batiniah juga dapat. Ya. Ketika seseorang dia tidak menunaikan ini, berarti dia melakukan kezaliman kepada istri. Ya, karena nafkah lahir ini kewajiban suami. Kewajiban suami. Dia harus berupaya untuk memberikan itu gitu ya, semampunya. Semampunya. Taib. Kecuali kalau kemudian ketika istrinya merasa ridho dengan apa yang diberikan oleh suami, ya, karena keterbatasan suami misalkan, ya, karena kata dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa in tibna lakum an syai'in minhu fakuluhu hani'an mari'a. Apabila seorang istri memberikan mahar, jadi mahar adalah hak istri ini. Ada seorang suami memberikan mahar kepada istrinya. Jadi mahar ini mas kawin milik istri. Tapi apa kata Allah? Fa in tibna lakum an syai'in minhu, apabila si istri ini memberikan lagi mahar itu kepada suaminya, ya karena ridho, nggak apa-apa, dijual untuk keperluan apa? Keridhoan istri. Apa kata Allah? Fakuluhu hani'am mari'a. Makanlah dengan dengan tenang gitu ya. Sebagai pemberian dari istri, tidak mengapa. Tapi asal hukumnya memberikan makan, memberikan pakaian untuk menutup aurat, ini kewajiban siapa? Kewajiban suami. Kalau tidak memberikan ini berarti dia telah melakukan kedoliman kepada istri. Ya, dia telah melakukan kedoliman kepada istri. Ini salah satu hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya, kewajiban. Dan juga ada hak suami yang harus diberikan oleh istrinya, seperti mentaatinya, gitu ya. Seperti di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayun nisa'i khair, perempuan seperti apa yang baik itu ya Rasul? Istri seperti apa yang baik itu ya Rasul? Allati tasurruhu idza nadhar. Istri yang baik itu adalah istri yang ketika kamu lihat, kamu senang melihatnya. Wa tuti'uhu fi ma amar. Istri yang baik itu adalah istri yang senantiasa mentaati perintah suaminya. Wala tukhalifu fi malihi wa walidihi. Istri yang baik itu adalah istri yang tidak pernah menyelisihi harta suami dan anak-anak suaminya, artinya menjaganya. Al-hafidatu lil ghaibi bima hafidallah. Istri yang baik itu adalah orang yang senantiasa menjaga aib suami ketika suaminya gaib. Ini hak yang harus diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Ya. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan ya tentang saking pentingnya seorang istri itu taat sama suaminya, sampai kata Rasul, "Lau kuntu amiran la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya membuat syariat, saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Menunjukkan tentang kedudukan yang besar seorang suami itu di hadapan istrinya di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kepada para istri-istri sahabat, "Unduru aina anti minhu." Lihatlah kedudukan kalian wahai para istri di hadapan suami-suami kalian. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena mereka adalah surga dan neraka bagimu. Jadi ketika seorang suami menunaikan kewajiban memberikan hak kepada istrinya, seorang istri menunaikan kewajiban memberikan hak kepada istrinya, ya, dan ini adalah kewajiban. Ketika tidak, berarti dia melakukan kedzaliman. Berarti dia telah melakukan kedzaliman. Taib. Kemudian Syekh mengatakan wa dzulmun nasi anwa'un katsiratun, dan kedzaliman manusia itu banyak sekali. Ya jama'uha qauluhu fi khutbatihi al-wada fi hajjatil wada. Sebagaimana dikumpulkan oleh Nabi dalam khutbah wada, Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa aradakum, dan kehormatan kalian, alaikum haram, haram atas kalian, kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini, yaitu hari Arafah, haji Arafah, wukuf, ya. Fi syahrikum hadha, di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari yang mulia, bulan yang agung, bulan haram. Fi baladikum hada, di negeri ini, yaitu negeri Mekah, negeri yang haram. Ya, jadi umat muslim itu, orang muslim itu apa?
haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Ya, tidak boleh seseorang dia mendoliminya. La yadlimuhu wa la yakhdiluhu wa la yahkiruhu. Tidak boleh mendoliminya, merendahkannya, menghinanya. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini kata Rasulullah. Wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasul menunjukkan ke dadanya 3 kali. Taqwa itu di sini. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Inni haramtu dzulma ala nafsi, kata Allah. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kedoliman itu di antara kalian haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Ya, karena kedoliman itu haram. Tidak boleh. Kedoliman itu haram, tidak boleh. Apalagi kedoliman kita kepada Allah dengan melakukan kesyirikan. Atau kedoliman kita kepada orang lain dengan melakukan kedoliman, tidak, ya, menyakiti baik dengan tangan atau lisan. Atau kedoliman kepada diri dengan melakukan kemaksiatan. Dan kedoliman kepada Allah, yaitu berbuat syirik, itu tidak akan diampuni kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Adapun terhadap kedoliman terhadap orang lain, terhadap muslim yang lainnya, itu pun tidak akan diampuni kalau orang muslim yang bersangkutan yang pernah kita zalimi, dia tidak maafkan. Ya, tidak memaafkan kita. Karena salah satu syarat diterimanya taubat kita, ya, antara kita dengan manusia itu adalah setelah kita bernadam, ya, kita ada menyesal melakukan dosa itu, azam, kita bertekad untuk tidak melakukannya lagi, kita merasa benci, jatuh kepada kemaksiatan sebagaimana kita benci dijatuhkan ke dalam api neraka. Dan yang keempat, syarat terakhirnya adalah harus ada pemaafan dari yang bersangkutan, yaitu manusia yang kita zalimi. Ya. Karena kalau tidak, dia tidak diterima taubatnya. Tidak diterima taubatnya. Beda kalau dosa antara kita dengan Allah. Dengan 3 syarat tadi, itu akan diterima insya Allah. Asalkan taubat kita sebelum kematian di tenggorokan, malam yaghargir, kata Rasul. Selama nyawa masih belum di tenggorokan, atau selama matahari belum terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka sudah tidak ada taubat lagi. Maka tentu perlu kita menjaga, ya, hablum minan nas kita dengan manusia. Harus betul-betul menjaga. Innallaha sayu'amilul ibad bima amala bihil ibad. Sesungguhnya Allah akan memperlakukan hambanya sesuai dia memperlakukan hamba yang lainnya, manusia yang lainnya. Kalau kita memperlakukan saudara kita dengan baik, maka insya Allah kita akan diperlakukan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kalau kita memperlakukan tidak baik, kita mempersusah saudara kita, mungkin selama ini kita dipersusah oleh Allah karena kita telah mempersusah orang lain. Mungkin selama ini kita dipersulit urusan kita oleh Allah, ternyata kita mempersulit urusan orang lain. Ya. Ini harus kita koreksi. Mungkin ada, ya, dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada saudara kita sehingga dosa itu membuat kita terhalang dari rahmat, atau terhalang dari dari bantuan ataupun pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Taib. Adapun kedoliman terhadap diri, jadi kedoliman ada 3, kedoliman terhadap Allah, kedoliman terhadap saudara yang lain muslim, kedoliman terhadap diri sendiri. Kedoliman terhadap Allah adalah kesyirikan. Kedoliman terhadap orang lain adalah dengan melakukan i'tida, yaitu menganiaya baik dengan tangan atau lisan. Kedoliman terhadap diri adalah dengan melakukan kemaksiatan. Dan kedoliman terhadap diri, kemaksiatan, itu akan diterima taubat kita dengan syarat 3 yang tadi disebutkan. Taib. Ketika kita berdosa kepada Allah, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, melaksanakan syarat-syarat diterimanya taubat, insya Allah akan diterima taubatnya oleh Allah. Asalkan betul kita bertaubat. Adapun dosa yang berkaitan antara kita dengan manusia yang lainnya, maka Allah tidak akan menerima taubat kita selama manusia itu tidak memaafkan, ya, kedoliman yang pernah kita lakukan kepadanya.
Maka seperti ini tentu sesuatu yang perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai kemudian kedoliman selama ini yang kita lakukan kepada saudara kita membuat kita justru termasuk orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Naudzubillah. Kemudian fadzulmu kulluhu bi anwa'ihi dzulumatun yaumal qiyamah. Maka kedoliman semuanya dengan macam-macamnya itu adalah kegelapan di hari kiamat. Yu'aqabu ahluha ala qadri dzulmihim. Seseorang akan diikob oleh Allah, disiksa oleh Allah tergantung batas sesuai kedolimannya. Wa yujazil madlumun, dan orang-orang yang didolimi akan dibalas min hasanati dzalimin, dari kebaikan-kebaikan orang yang pernah mendoliminya. Fa lam yakun lahum hasanatun, apabila orang yang pernah mendoliminya ini tidak punya kebaikan atau aufaniat, atau kebaikan dia pun habis karena kedoliman orang yang pernah didoliminya banyak ya, maka ukhidha min sayiatihim, akan diambil dari kesalahan orang yang pernah didolimi ini, faturihat ala dzalimin, diberikan kepada orang yang pernah mendoliminya. Taib. Maka inilah orang yang bangkrut kata Rasulullah. Padahal dia sholat, dia zakat, dia saum, dia haji, tapi dia tidak berhenti dari melakukan kezaliman kepada orang lain. Ya. Taib. Wal adlu kulluhu nurun yaumal qiyamah. Keadilan itu semuanya adalah cahaya di hari kiamat. Ketika kedoliman semuanya adalah kegelapan, maka keadilan semuanya adalah cahaya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Pada hari orang-orang, kamu melihat orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, yas'a nuruhum, mereka mengejar ataupun mencari ataupun mengejar cahaya-cahaya mereka, ataupun terpancar cahaya-cahaya mereka dari depan mereka, kanan mereka, gitu ya. Jadi orang beriman ini akan diterangi oleh cahaya-cahaya mereka atau kebaikan-kebaikan mereka di hari kiamat. Busyrakumul yaum, kebahagiaan bagi kalian hari ini. Jannat, yaitu apa? Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Taib. Ketika kedoliman adalah kegelapan di hari kiamat, maka keadilan adalah cahaya di hari kiamat. Ya, kebaikan-kebaikan adalah cahaya. Wallahu ta'ala haramad dzulma ala nafsihi, dan Allah mengharamkan kedoliman atas dirinya. Wa ja'alahu baina ibadihi muharraman, dan Allah menjadikan kedoliman itu haram di antara hamba-hambanya. Fallahu ta'ala ala, ini hadis keberapa? Ada yang masih ingat? Ya. Ini haram tu dzulma ala nafsi. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala 24. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedoliman untuk dirinya. Innallaha la yadzlimul ibad. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi hambanya. Jadi tidak ada satupun hamba Allah yang Allah dolimi, tidak mungkin. Ya, ketetapan takdir yang Allah berlakukan bagi hambanya itu atas sesuai apa? Atas sesuai hikmah, bukan kezaliman. Atas sesuai ukuran dan hikmah Allah, keadilan. Kenapa saya mah perasaan kieu gitu ya, hirup teh asa terus we kieu. Allah mah zalim? Enggak. Allah enggak zalim. Ya. Ketika musibah menimpa kita, mungkin bertubi-tubi menimpanya. Mungkin itu salah satu bentuk apa? Kecintaan Allah kepada kita. Justru Allah ingin mengangkat derajat kita dengan musibah itu. Atau yang kedua, kita pernah melakukan dosa dan kemudian bentuk kafarah dosanya dengan cara diturunkan musibah. Bisa jadi. Sehingga apa? Terus kita harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Bahkan Allah mengharamkan kedoliman. Ya, jadi apapun yang berjalan kepada kita, ukuran ya, qada atau takdir, qada dan qadar, maka sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada hambanya yang didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man adala anhu adala ila dzulmi wal jur. Taib. Kemudian wadul mutsalah satu anwa, kedoliman ada 3 macam. Tadi saya sebutkan ya. Yaitu kedoliman ya naun la yaghfiruhullah. Macam yang pertama kedoliman yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu hamba kepada hamba yang lainnya. Allah tidak akan membiarkan ini. Allah akan menghitung, Allah akan menjadi hakim.
seadil-adilnya nanti di hari kiamat diputuskan si A, si B, ya. Bahkan ketika dalam sebuah hadis ketika syatul qarna, ketika ketika kambing yang bertanduk mematahkan kambing tanduk yang lain sehingga dia patah, itu pun akan diadili oleh Allah. Artinya tidak ada satupun kezaliman kecuali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Jadi tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Dan kamalu adlihi dan famin kamali adlihi, dan termasuk kesempurnaan keadilan Allah adalah an yaktasal khalqu ba'dahum min ba'din biqadri madzalimihim. Yaitu Allah akan mengkisos ya makhluk sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya karena kedoliman yang pernah dilakukan. Jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan kedoliman hamba terhadap hamba yang lainnya, kecuali Allah akan berikan waktu untuk mengkisosnya nanti, ya, untuk menghukuminya nanti. Taib. Kemudian wanau untahtan masyiatillah, dan macam yang ketiga adalah di bawah kehendak Allah. Apa itu? Kedoliman yang di bawah kehendak Allah. Insya'a aqobah alaihi, ketika Allah berkehendak Allah akan mengadabnya, menyiksanya. Wa insya'a afa an ahlihi, dan ketika Allah berkehendak Allah akan memaafkannya. Apa itu? Wa huwa dzunubul lati bainal ibad wa baina rabbihim fi maduna syirki, yaitu dosa yang terjadi antara hamba dengan Allah selain dosa syirik. Jadi dosa apapun itu, ya, dosa apapun itu selain kesyirikan antara kita dengan Allah, maka ini adalah kezaliman yang sangat mungkin Allah ampuni, atau mungkin Allah hitung dulu atau diazab dulu sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, asalkan selain syirik. Karena kalau syirik maka tidak ada taubat, tidak ada ampun kalau syirik itu. Kalau syirik itu tidak ada ampun. Ketika kita tahu bagaimana Allah durrahmatin wasi'ah, Allah mempunyai rahmat yang sangat luas, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kataba ala nafsi rahmat, Allah telah mewajibkan bagi dirinya rahmat. Ketika Allah menamai dirinya Durrahmah atau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi tidak berlaku pengasih penyayang Allah ini kepada orang yang melakukan kesyirikan. Karena orang yang melakukan kesyirikan di dunia dan dia mati, apa kata Allah? Innallaha la yaghfir. Allah tidak akan mengampuni. Jadi seakan-akan sudah yang tadi disebutkan Maha Pengampun, Maha Rahmat, Maha Mengampuni, Maha Memberikan taubat, itu tidak ada bagi siapa? Bagi pelaku syirik. Sehingga kesyirikan ini bahaya, ya, bahaya sekali. Dosa yang paling besar yang harus kita hindari. Untuk kita berupaya menghindarkan diri kita dari kesyirikan. Terlebih kesyirikan yang besar. Taib. Bentar lagi adzan ya. Ini sini penjelasan dari Syekh As-Sa'di sampai sini. Penjelasan tentang hadis yang ke-18. Kemudian setelahnya al-hadits tasi asyar, hadis yang ke-19. Taib. Asyukru an-ni'am, yaitu bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan. Dalam hadis Rasul mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kalian terhadap orang yang lebih rendah di antara kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi di antara kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum, karena hal itu ya supaya bisa kalian tidak mengingkari kenikmatan Allah atas kalian. Jadi supaya kita lebih terus bersyukur ya, dengan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu mungkin kita akan bahas di waktu yang akan datang. Untuk itu kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.